Hai Smart Traders and Investor, kembali lagi bersama saya Kadek Mertayasa di channel Iuk Nabung Saham. Nah, di episode kali ini kita akan membahas salah satu perusahaan yang direquest oleh Evi Marliza. Kode sahamnya GOTO, nama perusahaannya yaitu PT GOTO Gojek Tokopedia Tbk. Oke, untuk mempersingkat waktu langsung saja kita cek datanya di aplikasi iPod. Nah, sekarang kita ganti kode sahamnya GOTO, kemudian kita enter. Nah, kalau kita lihat grafiknya, perusahaan GOTO ini kembali turun ya setelah naik. Selama setahun terakhir ini cenderung mengalami penurunan seperti itu. Dan ini terus turun, apakah ini akan jebol ke bawah di level support ini atau tidak, itu tergantung dari investor besarnya. Nah, pertanyaan Mbak Evi ini, beliau mungkin khawatir ya, karena perusahaan GOTO ini lock up dari sahamnya sudah dibuka atau sudah berakhir, apakah investor yang sahamnya di lock kemarin itu akan menyebabkan penurunan harga seperti itu. Nah, itu tergantung dari investornya masing-masing. Sebenarnya dari awal waktu IPO ini sudah terindikasi bahwa lock-nya itu tidak terjadi. Ya, diberitakan lock up terjadi, tetapi ada banyak institusi yang bisa jualan seperti itu. Nah, itu kita mempertanyakan apakah lock up-nya itu betul-betul dilaksanakan atau hanya ada beberapa investor yang di lock, sisanya itu diizinkan untuk jualan seperti itu, sehingga harga sahamnya turun, setelah itu naik lagi, kemudian sekarang turun lagi. Nah, pertanyaannya apakah sahamnya lock yang dibuka ini akan membuat sahamnya turun, itu tergantung dari investor besarnya. Kalau investor-investor yang sahamnya di lock kemarin itu jualan, ya tentu harga sahamnya akan turun. Tapi Pak Guru rasa karena ini sudah harga yang sangat murah, tidak mungkin mereka membeli di atas, kemudian dibuka locknya mereka jualan, jadi cut loss di bawah, tidak mungkin. Pasti mereka akan bersabar seperti itu. Nah, adapun harga sahamnya ini turun, bisa jadi itu bukan distribusi tetapi markdown. Disengaja dibuat turun supaya retailnya panik, kemudian mereka bisa membeli, kemudian harga sahamnya bisa diangkat kembali seperti itu. Yang jelas tidak perlu panik lah, karena perusahaan GOTO ini berencana akan IPO di Nasdaq. Jadi suatu saat ya mungkin 2023 nanti pasti akan naik harga sahamnya. Kenapa? Karena kepentingan untuk meningkatkan valuasinya seperti itu. Jadi jawabannya jelas ya, itu bisa berpengaruh bisa tidak, tergantung dari investornya seperti itu. Tapi Pak Guru rasa tidak mungkin mereka mau cut loss, mereka yang beli di atas mungkin kebagian waktu pre-IPO itu di harga 200-an atau di harga 300-an, nggak mungkin mau cut loss jualan di harga 100-an seperti itu. Jadi sebaiknya dipegang aja. Oke, sekarang kita cek data broker summary-nya dulu untuk melihat apakah selama sebulan terakhir ini mereka jualan atau justru mereka akumulasi seperti itu. Kita lihat ya. Kita klik kolom browsum, selanjutnya di sini kita ganti GOTO. Kemudian tanggalnya kita ganti dari tanggal 25 bulan 10 2022 sampai dengan tanggal 25 bulan 11 2022. Oke, kita show. Nah, berdasarkan data transaksi atau data broker summary dari perusahaan PT Gojek Tokopedia Tbk ini ya, kalau kita hitung total lot yang dibeli dengan total lot yang dijual secara keseluruhan dengan menggunakan tools tambahan yaitu Detektor, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasanya selama sebulan lebih terakhir ini investor besarnya di sini cenderung melakukan aksi masif distribusi ya. Jadi asing itu banyak sekali keluar di perusahaan ini, sehingga wajar harga sahamnya turun. Dan kalau asing ini terus jualan ya, maka harga sahamnya akan turun lebih dalam lagi seperti itu. Nah, sekarang kita tutup data transaksinya. Nah, selanjutnya bagi rekan-rekan investor, jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin di-request, silahkan komen di kolom komentar. Untuk yang ingin bergabung di grup channel Telegram kami, silahkan klik linknya ada di kolom deskripsi. Nah,
Sekarang kita cek data peta kepemilikannya. Nah, berdasarkan hasil riset Pak Guru, perusahaan Gotoh ini telah mencetak sahamnya dalam bentuk scriptless sebanyak 4%. Kemudian kepemilikan investor besarnya di sini 0% dan kepemilikan investor semi retailnya. Jika Anda menyukai konten-konten kami mengundang Anda untuk mengklik tombol like dan subscribe agar Anda mendapatkan video terbaru kami setiap minggunya. 76,8% dan investor retailnya 23,2%, seperti itu. Jadi lumayan banyak retailnya, tapi semi retailnya juga banyak di sini. Nah, asing keluar, yang beli adalah lokal, seperti itu. Nah, sementara perusahaan ini yang banyak punya itu adalah lokal. Nah, kalau seandainya asing terus keluar dan semi retail yang menampung, bukan retail ya, yang menampung barangnya investor asing yang keluar di sini, jadi ada potensi harga sahamnya akan naik. Jadi ini adalah kesempatan untuk average kembali, karena nanti harga sahamnya akan naik, seperti itu. Kapan akan naik ya kita tidak tahu, tergantung dari investor semi retailnya, seperti itu. Karena investor besarnya di sini belum ada ya, yang memiliki di atas 5% untuk saham scriptless-nya, bukan untuk saham warkatnya ya. Kita abaikan saham warkatnya, seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya, karena di sini asing terindikasi keluar, entah mereka cut loss atau mendapatkan profit, kita tidak tahu ya. Kecuali kita bisa ketahui harga pembelian mereka sebelum IPO dulu ya. Ketika mereka menyuntik dana waktu masih menjadi perusahaan privat, di harga berapa mereka dikasih, seperti itu. Tentunya kalau asing jualan di sini ya mungkin mereka masih untung tapi kecil, seperti itu. Ya, kalau mereka terus jualan ya harga sahamnya akan turun lebih dalam. Tapi tenang saja, karena yang membeli itu bukan investor retail, yang membeli adalah investor semi retail. Jadi harga sahamnya itu berpotensi naik, seperti itu. Kecuali retail yang beli. Nah, di sini kebanyakan semi retail yang membeli, seperti itu.